Katanya Leonardo, kalimat pertama itu, prinsip pengembangan pikiran secara penuh dua. Belajarlah ilmu seni dan belajarlah seni ilmu. Jadi ilmunya seni dan seninya ilmu. Ini penting. Ilmunya seni itu apa? Ya hidupmu biar tidak kaku, biar luwes, biar lentur, harus sedikit-sedikit ngerti seni. Tidak masalah kamu punya selera musik apa, kamu punya selera seni apa, punyalah itu. Karena di antara yang melembutkan jiwa itu seni. Kalau kamu tidak ngerti sama sekali atau tidak minat sama sekali dengan seni, biasanya hidupmu agak kaku, tidak lentur, tidak fleksibel. Jadi untuk dirimu jadi penuh, katanya Leonardo da Vinci, kuasailah ilmu seni. Yang kedua apa? Seninya ilmu. Seninya ilmu itu seninya orang cari ilmu, seninya jalan keilmuan. Jadi ini juga penting, karena yang cenderung kaku biasanya kan ilmu. Pengetahuan itu kan kaku. Agar menarik apa? Pertemukan dengan seni. Kalau sekedar kamu nasihati orang, itu gampang. Kamu tinggal menghafalkan ayat-ayat bagus, kamu tinggal menghafalkan quote-quote luar biasa, terus disampaikan ke orang, mudah. Tapi kalau ingin lebih menarik, tautkan itu dengan seni. Mungkin kamu tidak cuma menasihati, tapi nyanyi misalnya. Sambil nyanyi, sambil kamu sampaikan. Oh, itu mungkin orang lebih tertarik. Mungkin sambil gambar. Saya tidak tahu apa ada ya ustadz yang ceramah sambil gambar gitu. Ini saudara-saudara. Loh, itu yang menarik juga. Jangan sampai kita masuk neraka terus gambar neraka. Kayak di komik-komik zaman dulu kan ada itu gambarnya orang disiksa di neraka. Oh, itu unik juga media dakwah yang khas. Jadi ngerti seninya ilmu dan ilmunya seni. Otak kananmu harus hidup. Kadang-kadang ketika seni terlibat, pesannya sederhana, tapi lebih menyentuh. Dibandingkan yang pesannya luar biasa, kalau ditulis bisa berjilid-jilid, tapi tidak menyentuh. Orang yang ngertinya iyalah manduk-manduk, tapi ya biasa aja. Oke, manduk-manduk itu kan tanda dia sudah paham. Berarti tidak luar biasa. Orang sudah paham itu sebelumnya memang dia sudah ngerti, terus diulang orang lain, oh iya, kan gitu. Justru lebih dahsyat kalau kamu ngomong, yang dengerin geleng-geleng. Itu orang, itu antara kagum sama ya, geleng-geleng itu sama kayak gitu kok diomongkan misalnya. Dan kagum. Jadi geleng-geleng itu perlu ditelusuri. Tapi kalau hanya mengangguk-angguk, kamu ngomong ke orang mengangguk-angguk, itu biasanya yang kamu ngomongkan standar-standar. Tapi kalau orang geleng-geleng, wah itu antara kagum sama melecehkan. Alah, kayak gitu. Kayak gitu kok disampaikan. Oke. Jadi ilmunya seni dan seninya ilmu. Kembangkan panca indramu. Khususnya bagaimana untuk mengamati. Sadari bahwa segala sesuatu berhubungan dengan segala hal yang lain. Everything connected to any other things. Jadi segala hal ini berkaitan, maka bacalah secara utuh, jangan dipotong-potong. Oke, jadilah seniman. Seniman itu apa sih? Seniman adalah orang yang mengamati apa yang oleh orang lain dilihat sekilas saja. Itu seniman. Jadi kalau orang lain hanya melihatnya sekilas kayak tidak penting. Tapi kalau seniman itu bisa seni suara, seni lukis, seni apapun. Itu yang bagi orang lain tidak penting, jadi penting. Dia tertarik, dia bisa melihat sisi menarik. Seniman apapun, seniman fotografi misalnya, dia bisa lihat spot. Kadang-kadang foto itu sederhana, tapi karena dia ada jiwa seniman, bisa menampilkan sisi luar biasa dari gambar yang sederhana.
Jadi cirinya seniman apa? Bisa menemukan hal menarik dari hal yang biasa-biasa saja oleh orang lain. Oke, ya nanti kamu uji kesenimananmu. Sejauh mana hal yang menurut orang biasa-biasa kamu bisa menunjukkan sisi menariknya di mana. Oke, terus ya seni adalah ratu dari semua ilmu. Kalau ini biasa promosi karena beliau kan ya seniman, menyampaikan pengetahuan ke semua dunia. Ilmu penting, seni penting, filsafat penting. Yang dahsyat dari Leonardo da Vinci, dia bisa menggabungkan ketiganya. Dan sama kayak tokoh-tokoh jenius sebelumnya, engkau menjadi seniman kalau punya rasa curiosity, rasa ingin tahu. Kalau kamu anggap biasa-biasa semuanya, ya berarti kamu tidak bakat jadi seniman. Penikmat seni juga tidak bakat. Kalau kamu anggap biasa-biasa, itu kan nonton seni juga tidak enak. Kamu nonton film misalnya, filmnya tembak-tembakan, bunuh-bunuhan terus, alah gitu aja teriak-teriak, itu kan pura-pura, cuma acting. Tidak enak. Justru enak kalau kamu bisa menikmati. Alah tidak usah nangis, wong itu cuma film aja kok nangis. Tidak seru ya. Serunya nonton film itu kamu bisa nangis, ceritanya memang mengharukan. Tapi kalau kamu nontonnya dengan kacamata flat biasa, ya jadinya tidak enak. Nanti ada film apalah, horor apa hantu gitu, alah itu bohong-bohongan, itu aslinya hantunya ya tidak ada, itu ya aktor yang jadi hantu. Ya kayak gitu ya tidak usah nonton film horor. Wong memang nonton horor itu pengen ditakut-takuti. Oke, nonton horor nanti waktunya hantunya keluar malah merem. Lah terus ngapain nonton kalau takut? Oke, yang bisa menanggapi itu jiwa seni. Kalau jiwa seninya tidak ada, ya biasanya tidak nikmat. Hidupnya juga tidak imbang. Oke, terus kita tinggalkan dunia seni, kita masuk ke falsafahnya tentang hidup. Oke, katanya Leonardo da Vinci, there are three classes of people. Those who see when they are shown. Dan yang ketiga, those who do not see. Manusia itu ada tiga. Yang pertama, orang yang mau melihat, orang yang paham. Yang kedua, orang yang mau melihat kalau ditunjukkan. Yang ketiga, orang yang tidak mau melihat, tidak mau memahami. Yang pertama ini orang cerdas, orang pinter, orang aktif. Dia mandiri, dia maju karena dirinya sendiri. Tidak butuh dorongan, tidak butuh motivator. Karena kalau untuk maju kamu butuh motivator, ya mungkin kamu tidak maju-maju. Karena kamu nunggu didorong. Motivator itu kan pendorong. Jadi, jadilah orang yang bisa memotivatori dirimu sendiri. Those who see. Yang butuh motivator tadi nomor 2. Those who see when they are shown. Dia mau memahami kalau, dia mau melihat kalau ditunjukkan. Tidak mau nyari sendiri. Pinginnya dituntun. Belajar filsafat kok baca buku males. Kemudian bikin tulisan males. Maunya diceramai terus di ngaji filsafat. Ya, itu namanya those who see when they are shown. Minta dituntun terus. Jadi ya levelmu di bawah yang pertama tadi. Kalau yang pertama mengejar datanya sendiri, ingin tahu sampai tahu. Kalau yang kedua nunggu ditunjukkan, baru mau bergerak. Nah, yang ketiga ini yang berat, yang tidak mau tahu. Ini 3 klasifikasi dari Da Vinci. Cuma ini mungkin
Leonardo da Vinci perlu membaca Imam Ghazali. Imam Ghazali lebih kompleks kategorinya. Ada orang yang tidak tahu tapi merasa tahu. Ada orang yang tahu tapi merasa tidak tahu. Ada orang yang tidak tahu dan dia tidak tahu kalau dia tidak tahu. Oh, itu lebih. Imam Ghazali kan gitu klasifikasinya. Hari ini kan banyak orang yang tidak tahu tapi dia tidak tahu kalau dia tidak tahu. Akhirnya dia gayanya kayak orang tahu-tahu. Apa tahu-tahu itu? Kayak orang tahu aja padahal dia tidak tahu apa-apa. Oke. Orang kayak ini agak susah. Kalau menurut Imam Ghazali, orang semacam ini yang menyesatkan. Ada yang kayak orang tidur. Kayak orang tidur itu orang ini tahu tapi dia merasa tidak tahu. Bangunkan katanya Ghazali. Orang ini kayak orang tidur. Ya kalau kamu tahu dan merasa tahu, alhamdulillah. Kamu tidak tahu dan merasa tidak tahu, itu bagus. Karena kamu tidak akan menyesatkan orang. Dan mungkin kamu selanjutnya belajar biar tahu. Atau kalau yang ketiga tadi, ya kamu tahu tapi tidak tahu kalau kamu sudah tahu. Mungkin karena kamu kurang introspeksi, jadi sebenarnya kamu sudah ngerti. Tapi kamu kayak orang tidur, perlu dibangunkan. Yang bahaya itu yang terakhir. Orang yang tidak tahu bahwa dia tidak tahu, itu repot. Kemana-mana ngasih tahu orang, menasehati, membimbing, padahal dia sendiri tidak tahu. Itu pun yang dibimbing kok ya manut aja. Nah, orang semacam ini perlu hati-hati kita hadapi. Oke, jadi yang pertama cerdas, those who see. Atau yang kedua, those who see when they are sound. Mungkin ini orang yang agak males. Dan yang ketiga, those who do not see. Orang yang tidak paham, tidak mau tahu.